Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, sosok Nabi Khidir alaihissalam yang terkenal karena kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 memang fenomena. Nabi SAW juga mengulang kisah tersebut dalam beberapa hadis beliau dengan beberapa penjabaran. Dalam surat Al-Kahfi tidak disebutkan nama Khidir dan juga statusnya sebagai salah satu nabi. Hal ini saja sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah beliau seorang nabi atau hanya seorang ulama atau salah satu aulia Allah? Begitu juga terjadi perbedaan pendapat apakah beliau masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal. Bukan di sini tempatnya untuk membahas perbedaan pendapat tersebut karena masing-masing ulama mempunyai hujah yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Bagi kita yang awam, cukuplah mengikuti pendapat yang kita mantap dengannya tanpa menghujat pendapat lain yang berbeda. Hanya saja bagi percaya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, terkadang ada yang terlalu mendewa-dewakan beliau. Bahkan membuat cara-cara yang menyeleweng dari syariat hanya untuk bisa bertemu dengan beliau. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam tidak bisa dipaksa hadir dengan cara apapun, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan beliau hadir seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, atau beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir sebagai jalan untuk menolong hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau ritual-ritual yang diadakan untuk bertemu Nabi Khidir didasari hawa nafsu dan tujuan duniawi, bisa jadi yang hadir malahan syaitan yang terkutuk yang akan makin menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kisah berikut ini memberikan hikmah dan menambah pemahamannya bagi kita. Alkisah di negeri Turkistan tinggal seorang lelaki tua bernama Bahtiar. Ia sangat miskin dan dengan usianya yang telah renta, ia kesulitan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia sendiri cukup malu untuk meminta-minta, walau warga di sekitarnya cukup banyak yang hidup berkelimpahan. Karena itu ia tetap berusaha sebatas kemampuannya. Suatu ketika raja yang berkuasa di Turkistan tersebut sedang didatangi seorang ulama sufi. Setelah menyampaikan beberapa nasihat, tiba-tiba sang raja menanyakan tentang Nabi Khidir yang misterius tersebut. Sang sufi menceritakan tentang Nabi Khidir secara sekilas, kemudian berkata, "Khidir hanya datang jika diperlukan. Tangkaplah jubahnya kalau ia muncul, maka segala pengetahuan akan menjadi milik baginda." Tentu saja apa yang dikatakan sang sufi tersebut tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Sang raja bertanya, apakah itu terjadi pada siapapun? Ya, siapapun bisa. Setelah sang sufi pergi, keinginan sang raja untuk bertemu Nabi Khidir sangat kuat. Ia ingin melengkapi kekuasaannya dengan pengetahuan dan itu akan bisa diwujudkan dan mudah kalau ia bertemu dengan Nabi Khidir dan menangkap jubahnya. Ia berpikir kalau hal itu bisa terjadi pada siapapun, apalagi aku, bukankah aku seorang raja?
Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sang raja membuat sayembara yang disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang bisa menghadirkan hidir yang misterius di hadapanku, maka ia akan kujadikan orang kaya raya. Ternyata tidak banyak yang merespon sayembara tersebut. Karena hal itu suatu hal yang tidak mudah. Walaupun mungkin saja terjadi. Ketika Bahtiar mendengarnya, muncul satu rencana di benaknya. Ia berkata pada istrinya, "Wahai istriku, aku punya rencana dan kita akan segera kaya. Tetapi tak lama setelah itu, aku akan mati. Dan itu tidak mengapa, karena engkau telah mempunyai simpanan untuk bisa membiayai kehidupan seterusnya." Bahtiar menceritakan rencananya tersebut. Istrinya hanya bisa setuju dan mendoakan saja. Bagi orang-orang seperti mereka memang tidak banyak pilihan untuk bertahan hidup. Setelah itu ia pergi menghadap sang raja. Setelah memberi penghormatan seperlunya, Bahtiar berkata kepada sang raja, "Hamba dapat menghadirkan hidir, tetapi ada syaratnya." "Apa syaratnya yang kamu minta itu?" tanya sang raja. "Baginda harus memberi hamba 1000 keping uang emas." Sang raja setuju dengan persyaratan tersebut dan memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan 1000 keping uang emas kepada Bahtiar. Lalu ia berkata, "Berapa lama waktu yang engkau perlukan untuk menemukan hidir?" "Hamba akan mencarinya dalam waktu 40 hari, kata Bahtiar lagi. "Baiklah," kata sang raja. "Kalau engkau berhasil menemukan hidir dan membawanya kemari, engkau akan mendapatkan tambahan 10.000 keping uang emas. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan mati dipancung di sini, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba mempermainkan rajanya." Bahtiar sudah tidak peduli lagi dengan ancaman tersebut yang sebenarnya ia sudah menduga sebelumnya. Ia segera pulang dan menyerahkan 1000 keping uang emas tersebut kepada istrinya. Ia sudah hampir yakin bahwa ajalnya akan tiba di tangan sang raja. 40 hari kemudian, karena itu sisa waktunya yang digunakannya untuk merenung, beribadah dan bertobat, mempersiapkan diri dengan amal-amalan kebaikan sebagai bekal memasuki alam barzah. Ia telah banyak mendengar tentang Nabi Khidir yang memang tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Jadi untuk apa sibuk menghabiskan waktu untuk mencari lebih baik? Ia terus beribadah dan bertobat, termasuk karena telah menipu sang raja. Pada hari yang ditentukan, Bahtiar menghadap sang raja. Hatinya tetaplah sangat mantap. 40 hari hanya berkhidmah untuk beribadah kepada Allah, membuatnya tidak ada ketakutan kepada siapapun dan kepada apapun, kecuali kepada Allah saja. Maka pada sang raja, ia berkata tegas, "Wahai raja, kerakusanmu telah menyebabkan engkau berpikir bahwa uang akan bisa mendatangkan hidir. Tetapi hidir tidak akan datang karena panggilan yang berdasarkan kerakusanmu itu." Tentu saja sang raja amat marah dengan perkataannya tersebut. Bukannya datang untuk memenuhi janjinya, tetapi malah menasihatinya. Ia berkata, "Celaka kau ini, kau telah menyia-nyiakan nyawamu. Siapa pula kau ini sebenarnya, sehingga berani mencampuri urusan seorang raja?" Sekali lagi Bahtiar berkata, "Menurut cerita, semua orang mungkin saja bertemu dengan Khidir. Tetapi pertemuan itu hanya ada manfaatnya jika ia mempunyai niat yang tulus dan benar. Seringkali sebenarnya Khidir telah datang di antara kita, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan
kunjungan tersebut, dan itulah yang kita tidak bisa menguasainya. Sang raja makin marah dengan nasihatnya tersebut. Ia memerintahkan para pengawal menangkapnya dan menghardik. Cukup ucapanmu. Bualanmu itu tidak akan memperpanjang hidupmu. Engkau hanya tinggal menunggu bagaimana caranya engkau mati saat ini. Sang raja meminta pendapat para menterinya tentang cara mengeksekusi mati Bahtiar. Menteri pertama berkata, "Wahai raja, bakarlah dia hidup-hidup sebagaimana peringatan bagi yang lainnya." Menteri kedua berkata, "Wahai raja, potong-potong saja tubuhnya dan pisah-pisahkan anggota tubuhnya." Menteri yang ketiga berkata, "Wahai raja, sediakan saja kebutuhan hidupnya sehingga ia tidak akan pernah menipu lagi demi kelangsungan hidup keluarganya." Tengah sang raja mendiskusikan masalah tersebut, masuklah seorang tua yang tampak bijaksana. Setelah orang tua itu memberi salam, sang raja berkata, "Wahai orang tua, apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengulas pendapat para menteri Anda itu." "Apa maksudmu?" tanya sang raja. Menteri yang pertama itu dahulunya adalah tukang roti, karena itu ia berbicara tentang membakar. Menteri yang kedua dahulunya adalah tukang daging, karena itu ia berbicara tentang memotong. Dan menteri yang ketiga inilah yang benar-benar mengerti masalah kenegaraan, karena itu melihatnya pada sumber masalahnya. Selagi raja dan para hadirin terkejut dengan hakikat para menteri tersebut, orang tua itu berkata lagi, "Hendaklah kalian mencatat dua hal. Pertama, Khidir akan datang untuk melayani setiap orang sesuai dengan kemampuan orang itu, memanfaatkan kedatangannya. Dan yang kedua, Bahtiar ini ia ku beri tambahan nama Baba, karena pengorbanan yang dilakukannya atas dasar terdesak dan putus asa. Keadaan yang demikian ini sehingga aku muncul di hadapan kalian semuanya." Sekali lagi, raja dan para hadirin terkejut dengan perkataan orang tua tersebut yang tak lain adalah Nabi Khidir itu sendiri. Dan sebelum sempat mereka berbuat apa-apa, termasuk keinginan sang raja untuk menangkap jubahnya, Khidir telah lenyap dari pandangan sang raja, dan kemudian sang raja betul-betul sangat menyesal. Sebaliknya, Bahtiar merasa sangat gembira karena mendapat nama baru yaitu Baba, langsung dari Khidir sendiri tanpa ia mengharapkannya. Semacam sebuah pengesahan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.